Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika. Materi gerbang logika ini merupakan materi kelas 10 TKJ pada semester ganjil, yakni pada bab kedua. Oke, kita masuk saja. Ini saya memakai buku sistem komputer penerbit Erlangga. Komputer itu merupakan sebuah kalkulator modern. Jadi komputer itu adalah sebuah kalkulator yang dapat kita program untuk melakukan operasi logika dan operasi aritmatika secara otomatis. Oke, terus sebelum diolah ke CPU, setiap data yang masuk akan dikonversikan ke dalam bentuk biner. Jadi data-data yang kita input ke komputer itu kira-kira gambarnya seperti ini. Data yang kita input itu misalnya kita input di keyboard, nanti dia sebelum dibaca oleh komputer akan dirubah dulu ke bentuk bilangan biner. Bilangan biner itu adalah bilangan 0101 ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Misalnya saya seperti ini 1010. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah dikonversikan ke bilangan biner, barulah dia nanti akan dioperasikan. Pengoperasiannya itu baik berupa perkalian, pembagian, pengurangan, dan sebagainya. Kemudian dari pengoperasiannya itu nanti setelah dioperasikan nanti, nah barulah nanti dia akan dihasilkan output dari proses tersebut. Nah, outputnya itu akan ditampilkan di monitor atau di printer atau di alat output yang lainnya. Kemudian pada prinsipnya CPU sebenarnya adalah rangkaian gerbang logika yang bertugas untuk memanipulasi masukkan data atau input menjadi sebuah bentuk keluaran dan output tertentu. Hasil input dan output data itu berupa true atau false. Jadi sebenarnya prinsip dasar dari CPU itu adalah merupakan sebuah gerbang logika yang berguna untuk memanipulasi inputan. Jadi CPU itu dia nanti akan memanipulasi atau mengolah apa yang kita inputan. Kemudian hasilnya itu dapat berupa true atau false. Kemudian dalam penulisan gerbang logika itu kita menggunakan simbol-simbol tertentu. Nanti di sini akan kita pelajari bagaimana bentuk-bentuk simbol dari gerbang logika. Ini adalah contoh-contoh bentuk dari simbol gerbang logika itu sendiri. Nah, ini adalah contoh-contohnya, bisa kalian lihat. Nah, kemudian gerbang logika itu dia dapat terdiri dari beberapa inputan. Jadi inputannya itu bisa satu atau lebih. Namun keluarannya atau outputnya hanya dapat bernilai 0 atau 1. Output itu hanya memiliki satu output ya. Contohnya kira-kira seperti apa? Seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, awalnya inputnya ada di sini ada 3 inputnya, ada input A, ada input B, ada input C. Nah, namun outputnya keluaran yang dihasilkan dari proses ketiga ini cuma satu aja. Kemudian kalau kita lihat di sini juga begitu, ada input A, input B, input C. Namun yang dihasilkannya cuma satu. Seperti itu semuanya. Jadi inputannya itu bisa banyak, namun outputnya itu hanya terdiri dari satu saja. Apa itu yang satu itu? Ya, benar dan salah. True, false, atau 0 dan 1. Jadi
hanya itu aja inputannya. Inputannya banyak dan outputnya hanya satu saja. Benar atau salah? Oke, kemudian dalam gerbang logika itu pengoperasiannya memenuhi aturan sesuai dengan aljabar boolean dalam sistem biner. Jadi gerbang logika itu dia sesuai dengan aturan aljabar boolean, benar dan salah dalam bentuk sistem biner. Jadi dalam 0 dan 1. Kalau benar itu benar, kalau true atau benar itu dia diwakili dengan 1. Kemudian kalau dia false atau salah, dia diwakili dengan 0. Kemudian di sini gerbang logika itu dia ada 3 operasi dasarnya. Ada operasi AND, ada N, kemudian ada OR, dan ada NOT. Nah, ini dasar-dasarnya. Namun ketiga ini dapat kita kembangkan lagi menjadi NOT AND, kemudian NOT OR, kemudian XOR, dan NOT OR. Kira-kira nanti seperti ini pembagiannya. Jadi ketiga ini dasarnya AND, OR, NOT. Nah, ini adalah nanti lanjutannya dari ini, dari yang sini. Dapat kita buat lebih lanjut menjadi seperti ini. Oke, khusus pada video kali ini kita akan mempelajari yang 3 yang dasar tadi terlebih dahulu, yakni ada AND, OR, dan NOT. Oke, langsung saja kita masuk. Di sini ada gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR ini kalau kita baca di sini, dia akan menghasilkan sebuah gerbang logika OR akan menghasilkan potensial keluaran tinggi yang bernilai 1. Nilai tersebut muncul jika ada salah satu dari masukan data yang berpotensial tinggi atau high atau bernilai 1. Jadi gerbang logika OR ini dia akan menghasilkan nilai 1 apabila ada salah satu inputannya yang bernilai 1. Ini merupakan rumus dari gerbang logika OR itu sendiri. OR, kalau OR itu kita bahasakan ke Indonesia artinya atau ya. Mungkin ada yang belum tahu mungkin. Atau ini merupakan rumusnya. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika OR. Sesuai kaidahnya, gerbang logika OR itu dia akan bernilai true apabila salah satu inputannya bernilai true. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat inputannya, kalau ada saja di sini satu inputannya seperti ini. Ini ada inputan A, ada inputan B ya. Dan A ini inputan B. Salah satu aja di inputan 2 ini yang bernilai 1, maka hasilnya otomatis akan menjadi 1. Namun apabila kedua-duanya bernilai 0, baru dia outputnya menghasilkan 0. Jadi khusus untuk gerbang logika OR ini, dia mempunyai 2 inputan atau lebih. Jadi inputannya 2 ya. Kalau gerbang logika OR itu ada inputan pertama dan ada inputan kedua. Nah, ini adalah contoh dari simbol gerbang logika OR itu. Ini adalah simbolnya. Ini ada inputan A, ada inputan B. Kemudian ini adalah hasilnya. Kemudian ini adalah contoh dari penerapan gerbang logika OR itu. Kalau kita bawa ke sebuah rangkaian paralel ya. Di sini kalau kita lihat ada saklar A, ada saklar B, kemudian di sini ada lampu X. Ini lampu X. Jadi kalau di sini kita lihat ini tersusun secara paralel. Jadi apabila di sini salah satu saklarnya aja yang hidup, maka lampu ini otomatis akan hidup.
Kalau misalnya A ini hidup, kemudian B ini mati, ya lampunya tetap hidup. Kalau misalnya B ini hidup dan A ini mati, ya ini tetap hidup ya. Namun apabila kedua-duanya ini mati, ini juga mati, maka lampunya baru akan mati. Jadi kira-kira seperti itu penggambarannya. Kemudian ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika OR dengan 3 inputan. Jadi di sini ada inputan A, ada inputan B, dan ada inputan C. Ini adalah hasilnya. Kalau kita lihat di sini sama saja ya, apabila salah satu inputannya bernilai benar atau bernilai 1, maka otomatis hasilnya juga akan bernilai 1, seperti ini. Namun apabila ketiga-tiganya bernilai 0, ini juga 0, C juga 0, maka otomatis ini juga akan bernilai 0 hasilnya. Oke, selanjutnya ada gerbang logika N. Nah, gerbang logika N itu kira-kira simbolnya seperti ini, hampir-hampir mirip ya dengan yang apa tadi, yang di atas gerbang logika OR. Cuman kalau yang di ini ada cekungannya, kalau di N dia tidak ada ya. Nah, dia mirip mirip huruf D, mirip huruf D. Nah, kemudian ini adalah rumusnya. Kalau kita lihat gerbang logika N ini, kita coba lihat dari tabel kebenarannya. Di sini apabila ada salah satu dari hurufnya, salah satu dari inputannya nih, ada inputan A, ada inputan B, salah satunya aja yang bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Jadi ini seperti kebalikan dari gerbang logika OR tadi ya. Kalau kita lihat, dia baru bernilai benar apabila inputannya bernilai benar semua. Ada inputan A-nya 1, B-nya 1, baru outputnya atau hasilnya itu bernilai 1. Namun apabila salah satunya aja ada yang bernilai 0 seperti ini, kemudian seperti ini, maka otomatis hasilnya akan bernilai 0 juga. Nah, ini adalah contoh penerapan dari gerbang logika OR itu. Kalau di sini contohnya adalah rangkaian seri ya. Ini ada sebuah saklar A, ini saklar B, kemudian ini adalah lampu X. Jadi apabila salah satu aja di sini yang bernilai 0 atau 0 itu kita anggap dia saklarnya mati ya. Kemudian satu itu kita anggap saklarnya hidup. Misalnya di sini hidup. Kalau di sini aja terputus, otomatis lampunya akan mati kan. Namun gimana cara menghidupkan lampu ini ya? Di sini harus bernilai benar keduanya. Dia harus satu, baru lampunya akan hidup. Ya, kira-kira penggambarannya seperti itu. Kemudian di sini ada gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT ini dia tidak ada perbedaannya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita lihat gerbang logika N, gerbang logika OR, dia mempunyai 2 inputan seperti ini. Ini kan ada 2 inputan, satu inputan A dan B. Ini juga ada inputan A, inputan B. Namun gerbang logika NOT ini dia hanya mempunyai 1 inputan saja. Contohnya seperti ini, dia hanya mempunyai inputan A saja. Kalau sebelumnya dia mempunyai 2 inputan dan lebih. Kalau khusus untuk NOT ini, dia hanya mempunyai 1 inputan saja. Ini merupakan rumus dari gerbang logika NOT. Ini adalah simbolnya. Ini adalah simbolnya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, dia membalikkan inputannya. Misalnya inputannya bernilai 0, maka otomatis keluarannya bernilai 1.
Kemudian apabila inputannya bernilai 1, otomatis keluarannya bernilai 0. Itu kayak cuman seperti dibalik-balik gitu aja. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas mungkin, atau ada yang rancu dengan penjelasan saya, silakan di komen di bawah atau bisa bertanya langsung kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.